Seorang dalang calon narang nika bukan sebuah dalang yang kontestasi semata. Dia main ngundang dan lain sebagainya, boyo asa punika. Nah, elengan pisan, sesananing sang amangku dalang punika adalah memberikan sebuah edukasi. Ya, memberikan sebuah edukasi pemahaman tentang arti daripada agama itu sendiri, sastra itu sendiri. Agama mengajarkan keharmonisan, agama mengajarkan tentang masalah trihita karana, agama yang mengajarkan tentang masalah trikaya parisuda, pancasarada dan sebagainya. Niku sebenarnya tujuan daripada pementasan wayang punika, elingan bukan sebuah ajang kontestasi. Namun apa yang terjadi belakangan makin puniki, kan kontestasi terjadi sehingga kesannya bahwa dalang punika nyapo kadiaku. Oke, ketika berbicara tentang masalah wayang calon narang punika sudah bisa kita lihat bahwa nika memiliki sebuah keunggulan daripada pementasan wayang yang lainnya. Karena nika yang lebih ditekankan adalah pengundangan, teknik pengundangan. Bagaimana keahlian retorika seorang dalang nika memainkan suasana dalam sebuah pementasan punika diperkuat dengan adanya watang-watangan, bangkai-bangkaian, termasuk tarian daripada sisya itu sendiri dalam bentuk tarian ngelinting wayang api-apian punika. Nah, di sini sebenarnya salah satu metode atau trik yang dilakukan oleh seorang dalang punika supaya dia memiliki sebuah ciri khas tertentu dalam sebuah seni pertunjukan. Itu yang membedakan wayang kulit calon narang dibandingkan dengan wayang kulit yang lainnya. Nah, almarhum Ratu Bagas Sudikso salah satunya sebagai salah satu pelopor wayang calon narang. Begitu juga dengan dalang-dalang yang lainnya. Sekarang makin sampun akeh wonten pementasan calon narang wayang kulit dalam inovatif, wonten lampu, penambahan dan lain sebagainya. Namun itu merupakan sebuah kreativitas. Kita tidak berbicara apakah itu boleh ataupun tidak. Nah, di sini yang perlu diketahui semeton terang sami bahwa pementasan wayang calon narang merupakan sebuah media simu dalam sebuah bentuk seni pertunjukan yang menyiratkan makna tontonan dan tuntunan sidi dan sakti. Sidi dan sakti. Bahwa pementasan wayang calon narang punika ada simul tantra, yantra, mandala, aksara dan mudra. Niki yang menegaskan, yang membedakan pementasan wayang calon narang. Kendati pun dalam sebuah pementasan seni pertunjukan tetap ada tantra, yantra, mandala, mudra, aksara punika. Namun yang mencirikan, membedakan wayang pementasan kulit calon narang punika dari segi satu pementasan tersebut, dari segi tatanan upakara. Pasti ada upakara yang membedakan dari pementasan wayang kulit calon narang tersebut. Nah, sang amangku dalang meduwe pemargi asa punika, napi seluwiring sironing segehan aturan utawi setiosnya nih. Terus dari segi tantra, kekuatan dalang punika bagaimana bisa menghegemoni atau bisa menyatukan segala sesuatu hal yang akan terjadi dalam pementasan tersebut. Nah, wusesa punika wenten yantra simul-simul. Biasanya wenten pementasan wayang calon narang punika wenten gedang renteng, sangah cucuk, watangan, terus setiosnya nika sebagai salah satu simul yang memperkuat, menarik nilai-nilai mistik yang ada. Nih, wusesa punika baru dibarengi dengan ginada basur biasanya. Ginada basur, wusesa punika wenten pengundangan. Namun yang lihat mangken puniki ampura pisan. Tidak berbicara benar dan salah. Namun kadang-kadang kontestasi yang berlebihan terjadi. Contoh puniki, niki adalah seni pertunjukan bali-balian. Atau niki adalah seni pertunjukan bali-balian. Napi aja pada prinsipnya yang menyatakan bahwa seni itu sakral adalah ada upakara Banten. Elengan. Ketika upakara Banten niki tidak ada, itu bisa belum dinyatakan sebagai salah satu seni yang disakralkan. Elengan. Seni yang menyatakan bahwa itu adalah sakral adalah ada upakara Banten, bebat angonten. Ketika kita sadar akan beratnya dalam sebuah pementasan itu, kita harus sadar akan apa yang kita lakukan. Ya, ketika ada wayang calon narang diki wenten Banten, wenten pindah ke simul, tetapi kontestasi yang terjadi pun api ampura. Semoga tidak keliru. Niki pertunjukan wenten watangan mungkin. Nah, wenten watangan mungkin dalang mengekspresikan. Namun watangan puniki elingan adalah watang-watangan, bangkai-bangkaian sebagai salah satu sarana pelengkap untuk memperkuat pementasan tersebut. Sebenarnya kalau jujur, itu salah satu metode yang menyatakan bahwa kita lemah dalam sebuah pertunjukan. Eling dan semeton sarang sami. Dulu di tahun 80-an, di tahun 70-an, wenten dan calon orang menagih watangan. Ten wenten, karena niki atap jangkep turmaning tasa. Ketika pergino nangis, ketika pergino sedih dan lain sebagainya, retorika, dialog, wacana yang diucapkan, gerubuk, gering agung dan sebagainya, dia bisa membawa
penonton punika masuk ke ranah tersebut, sehingga penonton benar-benar masuk ke ranah sedih, gedang dan lain sebagainya punika. Namun karena makin nak mekarbit akeh niki, karena saya punika ampura puniki, bidang sebagai generasi Z juga merasa mekarbit niki, ya kan, merasa mekarbit, tapi karena ingin instan, teknologi yang sepatutnya adiluhung dikolaborasikan. Sesuatu hal yang sepatutnya tidak dipentaskan, dipentaskan. Sesuatu hal yang bersifat ajawere, dipublikasikan. Nah, ini yang menyebabkan taksu punika bergeser. Contohnya watangan punika. Makin nika muasta watang-watangan. Nika muasta adalah bangkai-bangkaian. Itu adalah seni pertunjukan, di mana kita mempertontonkan, mensinergikan antara seni pertunjukan pementasan punika dengan sarana media pelengkap punika. Namun makin punapi wenten watangan mekrik kuku. Berarti kan watangan sekan niki, bangke niki, bukan watangan nika. Wenten Banten dan lain sebagainya. Apakah itu benar dan salah? Bagi kita tidak ada bicara benar dan salah, tapi penempatannya yang keliru. Jujur dan bilang, penempatannya yang keliru. Karena Nabi, kita harus bisa menghargai tetamian tetua iraga, cianane pantas, cianane patut, cianane nentan patut. Mangda presiden raga tatas uning domun, pantan raga ayu wawere. Ya, nah odah pidan, ning, ne sastra calon narang, ne ane madan, cambra berak, siwer mas, tanting mas, dan lain sebagainya. Pangtan idewo ketibot sosok upadrawo, igal ning, ne madan igal blego dawo, ne madan igal sisil. Di antara 100% sastra yang ada, 90% ditarikan dalam sebuah seni pertunjukan. Benda 1% ngkep ne kena wikan, tapi mawinan pangtan ketibot sosok upadrawo alit-alit sakane pergi na mencolek pamor. Ketika dia mencolek pamor, ngadaging sang yang siwo nataraja, artinya dia tidak ketiba untuk sastra yang ditarikan tersebut. Namun dengan fenomena Kali Senggara inilah yang terjadi. Nah, disinilah kesempatan kita meluruskan sebuah seni pertunjukan, yang mana yang dimaksud dengan seni sakral, seni bali-balian, ataupun seni propan. Pangtan iraga ngerada ngeresioning ke perbawaan lingih ke betara. Pasang surutnya taksu itu terjadi kembali kepada diri kita mendedikasikan sebuah seni pertunjukan tersebut. Ketika kita campah, tidak memahami tentang arti hakikat daripada seni pertunjukan punika, hilang dia. Kan metaksu dia. Makanya makin pertanyaan itu yang generasi Z, apa yang sudah bisa kita lakukan dibandingkan dengan generasi tetua kita? Ragane cuma negak, ngangen gedebok, ngewayang lemak, taksu, pondasi. Ya kan, penyengker dan lain sebagainya kuat. Namun sekarang kita kalau tanpa ada dukungan sosmed dan tidak memiliki paket, kita tidak akan bisa menaksu. Ya kan, karena Niki yang mempublikasikan kita. Ketika paket kita habis, taksu kita hilang. Ya kan, berarti apakah itu benar atau salah? Tergantung kembali kepada kita. Asal punika untuk jangkep turmaning taksu punika dualitas yang berbeda. Niki yang perlu kita bahas sekarang tentang calon narang tersebut. Oke, lanjut. Dalam teks Dharma Pewayangan dengan pendekatan estetika Hindu merupakan susastra Weda yang memuat tentang dunia atau ide gagasan. Ya, yang terbesit dalam Dewani mengandung keindahan yang bersumber pada Tuhan. Ya, makin puniki iraga dados dalang nak magama Tuhan, boyo magama hantu. Tuhan. Ya, yening dalang nginuting sesananing Dharma ning Pewayangan, nginuting sesananing magama Tuhan, boyo magama hantu. Yang magama Tuhan berarti iraga nginuteng pemargin sesana yang Tuhan dalam manifestasi beliau di sinar suci beliau. Jelas puniki dalam sebuah seni pertunjukan punika wenten sesana, wenten sesaluk. Asa punika sesana sesaluk ini yang tidak dipahami secara baik dan benar sehingga kita tidak memiliki sebuah inner beauty atau taksu sendiri. Dalam teologi, dalam tatanan Dharma Pewayangan punika, tatwa susilo dan upacara punika jelas. Tatua nika tetua sang yang mangku dalam pun api memberikan sebuah memahami tentang filosofi makna, etika aturan main, upacara sebagai pelengkap. Namun kita saat ini hanya berbicara di tatanan tatua dan etika. Upacaranya sud mayatnya uro lulu samrak sekarwanta. Asa punika wos ada pertunjukan wayang meleja bos sepan dengan pun DKP bersihin lulu wos asa punika mengumpul meniki menjadi sampah yang tidak berguna. Berarti sesana tatua susila dan upacaranya terkait dengan trihita karana punika dan nyidang iraga menyatukan. Asa punika oleh karena ini yang perlu dipahami bahwa dalam gagasan yang terbesit dalam
dunia dewani itu mengandung unsur keindahan yang bersumber daripada Tuhan. Triloginya punika adalah Satyam, Siwam, Sundaram itu sendiri. Satyam kebenaran. Untuk mencari sebuah kebenaran punika dalam tatanan teologi Darmaning Pewayangan punika wenten ketiga jero. Filsafat, ilmu, agama. Ketika kita berbicara tentang masalah hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2, kita perlu belajar tentang filsafat, ilmu, matematika. Filsafat itu kebenaran. Ilmu itu sains. Namun filsafat itu kebenaran, akarnya adalah keraguan. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2 perlu dijawab dengan filsafat, ilmu, matematika. Kenapa hidup itu bisa sakit? Dulu dijawab dengan filsafat, ilmu, kedokteran. Kenapa benar itu bisa salah? Dijawab dengan filsafat, ilmu, hukum. Ketika kita berbicara teologi, kebenaran yang sebenarnya, kita menjawab dengan filsafat, ilmu, agama. Agama sebagai landasan. Ketika berbicara seni, adat, dan budaya, agama iraga, pondasi iraga dan kuat, kita tidak akan bisa mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu dalam teks Dharma Pewayangan punika triloginya Satyam, Siwam, Sundaram itu adalah memahami hakikat tentang masalah filsafat, ilmu, agama itu sendiri. Karena filsafat itu adalah dasarnya adalah keraguan. Untuk mencari sebuah kebenaran, iraga-raga malu pasti ragu. Bersanggup sing raga dari dalam nah bisa sing raga nyala yang sesana yang Darmaning Pewayangan. Apakah konotasi raga dari dalam yang penting lais dari dalam pangidang ruak, dari dalam pangidang lukat anak atau lain sebagainya. Ketika ini kita tidak mau duit tetua dungun, berarti kita tidak akan bisa menjadi seorang dalang yang patut ditiru dan dipuji. Berarti Darmaning Pewayangan punika tentelam pun. Nah, dalam aspek teoestetika Hindu, dalam pementasan wayang kulit calon arang punika jero, niki yang sering kita lihat adalah ada rame. Kita banyak mengundang sekali nih sekali. Biasanya nih, kalau dia mengadakan sebuah pementasan calon arang punika, baik dalam wayang maupun dalam pementasan calon arang, pasti dia mencari unsur rame. Tujuannya napi untuk memberikan sebuah sugesti dalam sebuah pertunjukan tersebut. Skalanya nih ngundang semeton sedang sami untuk nonton calon arang tersebut. Ini skalanya nih ngatur ngresioran yang Banten kawas sari kawas pengundangan, ngerarah resioran yang lulun setre. Ya, ngerarah resioran yang gedang renteng punyan beringin tur setiosnya nih ngatur resioran yang upekara Banten dan sarana segahan tur setiosnya nih. Tujuannya napi untuk membuat suasana pernikah rame. Ketika rame, kita di sini ada di tengah-tengah. Bagaimana ketika rame kita bisa belajar untuk sepi. Rame, sepi, tanana paran-paran, suung, tanana paran-paran. Bagaimana kita mengkondisikan di tengah rame pernikah kita bisa tetap tenang, suung. Nah, ketika rame itu nak membalik wawe dan sebagainya, mengucapkan bahasa dan sebagainya, kita tetap suung. Ketika kita bisa suung di tengah rame ya, maka kita bisa akan menunjukkan nilai kemagisan atau kesakralan tersebut. Yang ragam milu, makin contoh makin. Wayang calon arang atau tukang undang. Ketika undang ada nama bu niki. Nah, ikut seling saut niki. Nah, niki ikut seling saut. Ketika si amangku dalam punika atau si pelaku seni punika terkontaminasi dengan bahasa tersebut, berarti dia tidak bisa memahami tentang arti rame dan suung punika. Dia tidak mengerti tentang arti magis atau sakral tersebut. Karena dia terkontaminasi dengan hal-hal jeruk pikuk tersebut. Berarti napi pondasinya dan kuat nih. Pondasinya dan kuat. Ketika pondasinya dan kuat, berarti malih perlu penyepuhan, perlu sebuah pondasi yang memperkuat untuk supaya melegalkan dirinya menjadi seorang dalang. Nah, nilai kesakralan dalam pementasan tersebut sangat sakral. Nah, dalam pementasan wayang kulit calon arang punika akeh pisan kita melihat daripada makna sakti dan aeng. Ya, lebih banyak berbicara tentang masalah sakti dan aeng. Contohnya mungkin berbicara sakti. Ketika ngomong calon arang, kita berbicara sakti. Pengiwo di sana bermain. Tantra Berawa bermain di sana tentang masalah calon arang berikut. Bagaimana kita bisa memperkuat diri kita bahwa aku sang amangku dalang, aku ngaraning sang Berawi dan lain sebagainya. Bahwa aku dan aku. Bagaimana kita bisa menjadi si aku dalam sebuah pertunjukan wayang calon arang. Namun ketika kita mengucapkan mantra si aku, bahwa dan lain sebagainya, kita tetap harus dalam keadaan harmonis, seimbang. Kan ada terlena nih kan. Nah, ketika ada terlena dengan kondisi seperti itu, ini yang bahaya. Karena biasanya ada bahasa asah udang gitu. Nah, merasa lebih, merasa paling, merasa kene, merasa gitu, sehingga rame suwung medis sakral ayang punika tengedang alih harmonis.
Karena merasa niki, wah memang ini karena lonarang kau nang lihat itu, merasa niki, ya merasa lebih, merasa kena dan sebagainya, sehingga arti daripada rame sum ayang sepi dan tidak dipahami, sehingga harmonis nika tidak bisa tercapai, sehingga psikoteoestetika punika penapi psikologis kita, keindahan yang ada dalam diri punika tidak bisa menyatukan dua benih. Dan ngidang ya, karena napi leng jumah beragang mengabo, udah ada dagang nih, kalau belanja jadi, ini kadang-kadang yang membuatkan iraga nike menjadi sedikit arogan, ya kan? Jadi arogan sehingga ketua kita menyatakan kakek kening sewa kebuna widya. Ya, berusaha kita untuk menjadi lebih baik. Makanya ketika sang amang kudalang nike melakoni suwo darmolan suwo gina, terutama kita semua sebagai hamba Tuhan punika, kenapa kita diberikan simbolik yantra? Salah satunya adalah pelinggih. Mekaryo ningaang pelinggih di tempat nigel wenten pelinggih. Artinya ini pun api kita diingatkan kembali tentang sesana pelinggih. Pelinggih tentang matanya kewalau nak ngalih pelinggih itu untuk nyangkut panglima. Almarhum berbicara, ning yen ngayanang manusia lek belumrah kengkeng caran ceningnya hidup di mercepada pangidang ngayan betara lek kan bener marebat. Betara ken lek ken raga marebat yang ngayan manusia lek belumrah betara panglek ken raga ken carane tatua susila upacara punika jalane satyam siwam sundaram punika jalane sesana yang sang amang kudalang punika margian, sehingga dalam pementasan punika kita mengerti tentang psikoteoestetika punika, bagaimana kita mempelajari tentang masalah estetika satyam sundaram punika sehingga pementasan celorang punika harmonis dadosna. Ampun. Nah, implikasi terhadap realisasi kekuatan panca kirtia sakti. Nah, dalam sebuah pementasan calon arang punika yang perlu kita ketahui, yang perlu kita garis bawahi bahwa pementasan punika bukan sebuah kontestasi jero. Nggih, pangten diraga ketiba sot-sot upadrawa. Dalam sebuah pementasan calon arang punika wenten kita lihat dalam panca kirtia sakti punika bahwa di mana Seti Sakti, Stiti Sakti, Samara Sakti, Anugerah Sakti dan Tiro Bawa Sakti punika sangat lekat dalam sebuah pementasan punika. Bagaimana kita bisa memelihara, mencipta, yang menjaga, melebur, menghancurkan segala momo angkara yang ada dalam diri, sehingga memberikan sebuah anugerah, sehingga melenyapkan mahal kali. Mana yang dimaksud dengan mahal kali ini? Ego. Ya kan? Dalam sebuah pementasan calon orang punika adalah merupakan sebuah media pengeruatan, pengeleburan sahananeng male. Sangat jelas dalam sebuah literatur calon arang punika menyatakan bahwa bagaimana empu barada anyupat anyuda male pemargin di calon arang. Ya, sebagai sebuah media pengeruatan, bukan sebagai sebuah media kontestasi. Bahwa pada prinsipnya baradah dan calon arang punika merupakan dualitas yang berbeda, namun sebuah satu kesatuan. Boyo sebuah kontestasi beradah tegahan calon arang yang diapun boyo sapunika bahwa keduanya itu adalah saling bersinergi. Nah, dalam sebuah pementasan calon arang panca kirtia sakti puniki adalah salah satu indikator yang membuat harmonis dalam sebuah pementasan punika. Punah pidalang mungkin. Tidak mendapatkan salah satu pertanyaan puniki. Dados Pak Komang purun dados dalang. Asa punika niki. Dados dalang, salah satunya adalah dalang Sapuleger. Dados dalang, purun dan lain sebagainya. Kan ketibuan untuk sot-sot ubodarawo. Bani nyanan tencenak tuh dan lain sebagainya. Tidak jawab, tidak purun dados dalang karena sekalahannya tidak belajar hangangel. Terlepas daripada apakah wayang tidak baik atau buruk. Tidak belajar hangangel. Yang kedua, tidak purun ngewayang meriki karena ada yang upah pak. Ya sih ada yang upah yang sing main ngewayang. Nah seperti ini ke. Dalam kesan santai. Sapunika punapi, makin tidak balik, makin punapi ngewayang, sapuleger dan lain sebagainya. Sukses atau tidaknya sebuah seni pertunjukan wayang punika kembali kepada sang Primanggalaning yatnya. Kita hanya sebagai sebuah pelengkap dalam sebuah pertunjukan tersebut. Kita tidak bisa menyatakan bahwa dengan pengelukatan wayang iraga, dengan pementasan wayang iraga kita akan bisa ngelebur saananeng sebal mala dasa mala petakaning. Tidak bisa, karena kembali kepada karma si pelaku yaknya tersebut. Elengan.
Nah, makin ada sebuah wacana seperti ini. Yang biasa ada di watangan, yang biasa ngundang dan lain sebagainya. Sehingga kengken, sehingga ada apa? Karena investasi modal karmanya masih. Ketika investasi modal karma baiknya masih, dia tidak akan kena. Tapi ketika depositonya habis, dia pasti akan kena sesuatu pada awal. Ini yang perlu dipahami teman sebagai sang pelaku seni tersebut. Nah, ketika pondasi ini tidak kuat, ya niki yang akan menghancurkan kita. Nah, niki tentang masalah darmaning pewayangan, tentang masalah wayang kulit calonaran, bagaimana kita bisa menyatukan santarasa, siwo sakti. Niki yang kadang-kadang yang tidak bisa disatukan sebetulnya. Karena kita dalam menjalani sebuah kehidupan punika di mana rasa khawatir, rasa asmara, rasa kasih, termasuk rasa menjijikan, ganas, perwira, humor dan takjub punika kadang-kadang tidak bisa kita sinergikan secara baik dan benar karena kita masih dalam tatanan tahap pembelajaran. Ketika kita belajar tentang masalah darmaning pewayangan sebagai seorang pelaku wayang itu, kita sudah sepatutnya mengerti tentang masalah santarasa. Namun santarasa punika sangat sulit disinergikan karena ego yang bermain, sehingga si aku lebih bermain. Ketika iraga ngeraosang si aku, kita tidak bisa berbicara tentang masalah keharmonisan itu sendiri karena iraga merasa menjadi seorang perwira yang melebihi daripada kapasitas kita, sehingga rasa apapun itu mengalahkan yang lainnya. Nah, santarasa puniki perlu dipahami. Untuk mencari santarasa punika kembali kepada sesananing darmaning pewayangan punika.